Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita harus ikut mazhab? Bukannya Al-Quran dan hadis aja udah cukup sebagai panduan? Nah, pertanyaan ini penting banget, dan hari ini kita akan coba bedah jawabannya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Oke, ini dia nih pertanyaan utamanya. Mungkin Anda sendiri pernah bertanya-tanya atau dengar celetukan dari teman, ngapain sih pakai mazhab? Kan kita bisa langsung ke sumbernya, Al-Quran dan hadis. Ini pertanyaan yang bagus banget dan wajar banget muncul. Jadi mari kita jadikan ini titik awal penelusuran kita. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita perlu naik mesin waktu dulu. Kita mundur jauh ke zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba deh bayangkan sebuah masa di mana semua aturan itu jelas, terang benderang. Nggak ada keraguan, nggak ada kebingungan. Kuncinya ada di sini. Rujukan tunggal. Di zaman itu, hidup itu simpel. Kalau seorang sahabat ragu soal cara sholat atau bingung soal mana makanan yang halal, solusinya gampang banget. Tinggal jalan, temui Rasulullah, tanya langsung. Dan jawabannya? Udah pasti final, pasti benar. Nggak ada lagi tuh perdebatan. Masalah langsung kelar saat itu juga. Nah, sekarang kita lompat maju, kira-kira 100 tahun lebih setelah wafatnya Rasulullah. Generasi sahabat utama sudah nggak ada. Islam sudah menyebar kemana-mana, dari Spanyol sampai ke perbatasan Tiongkok. Dan kondisinya, wah, udah beda banget, 180 derajat. Slide ini benar-benar menangkap perubahannya. Kita beralih dari zaman yang serba jernih dengan satu sumber ke sebuah zaman yang bisa kita sebut zaman banjir informasi. Ada jutaan riwayat hadis yang beredar di tengah masyarakat. Bagi orang awam, ini bukan lagi sumber pencerahan, tapi udah kayak lautan data raksasa yang bisa bikin tenggelam. Yuk kita coba bayangin sejenak, posisiin diri kita sebagai orang biasa di zaman itu. Mungkin kita pedagang atau petani. Kita pengen banget ibadah yang benar, yang khusyuk. Tapi di depan kita ada ratusan, ribuan catatan hadis yang kadang isinya beda-beda. Mukanya hati jadi tenang, malah kepala jadi pusing. Duh, yang benar yang mana ya? Biar lebih kebayang, kita ambil contoh paling gampang, ruku. Cuma satu gerakan dalam sholat. Tapi lihat deh di slide ini, bacaannya ada berapa macam. Dan semuanya sahih loh dari Nabi. Ada yang simple, Subhana Rabbiyal Azim. Ada yang pakai tambahan, Wabihamdih. Ada lagi Subhan Kudus. Bahkan ada yang panjang banget. Nah pertanyaannya, kita sebagai orang biasa harus pakai yang mana? Apa mesti ganti-ganti tiap sholat? Atau pilih satu aja? Kalau pilih satu, dasarnya apa? Bingung kan? Nah, kebingungan ini nyata banget dirasakan umat saat itu. Dan kutipan ini nusuk banget. Inilah inti masalahnya. Semakin banyak informasi yang kita punya, tapi tanpa ada guru yang ahli untuk memandu, hasilnya bukan makin yakin, tapi malah makin ragu. Setiap mau ibadah, muncul rasa was-was. Jangan-jangan ibadahku salah? Ini jadi beban psikologis yang berat banget buat orang awam yang juga harus mikirin kerjaan dan keluarga. Tapi, di tengah lautan kebingungan dan kekacauan informasi ini, muncullah seorang pahlawan, seorang jenius intelektual yang seolah-olah ditakdirkan untuk membawa solusi. Namanya Imam Asy-Syafi'i. Coba perhatikan timeline ini. Timing kemunculan Imam Syafi'i itu sempurna banget. Beliau lahir tepat di puncak-puncaknya kebingungan umat. Seolah-olah memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjawab tantangan zaman. Terus apa sih yang beliau lakukan? Ini poin paling penting. Imam Syafi'i tidak menciptakan ajaran baru. Sama sekali enggak. Kejeniusan beliau itu ibarat seorang arsitek informasi. Beliau menghimpun jutaan riwayat yang berserakan, lalu merapikannya. Beliau memilah dan mengklasifikasi mana yang paling kuat, mana yang lebih lemah, dan akhirnya menyusun semuanya menjadi sebuah peta atau blueprint ibadah yang super sistematis dan gampang diikuti. Nah, peta inilah yang kemudian kita kenal sebagai mazhab. Jadi, mazhab itu bukan sekedar opini atau aliran. Anggap aja ini kayak sebuah manual book atau sistem operasi untuk beribadah. Sebuah paket komplit yang udah siap pakai, yang merinci dengan jelas mana yang wajib, sunnah, mubah, makruh, sampai haram. Semuanya berdasarkan metodologi ilmiah yang sangat ketat. Dan ini bukan hasil kerja satu orang loh. Sistem yang dibangun Imam Syafi'i dan juga para imam besar lainnya seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal terus-menerus diuji, diperdebatkan, disempurnakan, dan divalidasi oleh ribuan ulama top di setiap generasi selama berabad-abad. Bayangin, ini seperti sebuah software yang sudah di-peer review oleh ribuan ahli selama lebih dari 1000 tahun. Dan tujuan akhir dari semua kerja keras ribuan ulama ini sangatlah mulia, yaitu untuk mempermudah kita. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk melakukan pekerjaan yang super rumit. Supaya kita, orang biasa di zaman modern ini, nggak perlu lagi tersesat di hutan belantara dalil.
Jalannya sudah dibuatkan, sistemnya sudah jadi, teruji, dan siap kita gunakan. Oke, kita sudah napak tilas sejarahnya. Sekarang kita kembali ke masa kini. Dengan adanya warisan ilmu yang luar biasa ini di hadapan kita semua punya pilihan. Sebuah pilihan yang sangat praktis tentang bagaimana cara kita menjalani agama. Analogi di slide ini benar-benar merangkum pilihan kita dengan sempurna. Pilihan pertama, kita bisa lewat jalan tol mazhab. Jalannya sudah diaspal mulus, lebar, terang, lengkap dengan rambu-rambu, dan dibangun oleh ribuan insinyur terbaik selama ratusan tahun. Pilihan kedua, kita bisa membabat hutan sendiri. Mencoba mencari jalan di tengah belantara dalil yang lebat, seorang diri hanya dengan pengetahuan terbatas, dengan risiko tersesat, atau malah berputar-putar di tempat yang sama. Pertanyaannya jadi sangat logis kan? Kalau para pakar dan ahli terbaik di bidangnya sudah susah payah membangunkan kita sebuah infrastruktur spiritual yang canggih, aman, dan nyaman, kenapa kita harus repot-repot memulainya semuanya dari nol? Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Kalau sebuah jalan tol yang mulus, aman, dan terang benderang itu sudah tersedia untuk mengantarkan kita ke tujuan ibadah yang tenang dan damai, kenapa kita harus bersikeras membabat hutan lagi sendirian? Ini bukan soal benar dan salah, tapi soal memilih cara yang paling bijak, aman, dan efektif untuk beribadah. Tentu saja pilihan ada di tangan kita masing-masing.